Om Swastiastu. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya berbahagia. Kembali lagi bersama saya Dewi Nitya, kita masih dalam program Sapa Bali Pagi, Ruang Psikologi. Dan seperti biasa pada hari ini di studio kita telah hadir narasumber yang merupakan anggota dari HIMSI, Himpunan Psikologi Wilayah Bali. Hari ini kita akan membicarakan salah satu topik yang cukup sering dibicarakan oleh masyarakat saat ini, dan di samping saya sudah hadir seorang psikolog klinis dan hipnoterapis, ada Mbak Nena Mawarsari, SPSI Psikolog. Halo, selamat pagi Mbak Nena. Selamat pagi, Nitya. Sehat ya? Sehat. Sehat, luar biasa, harus sehat. Dan saudara, hari ini kita akan membahas tentang dampak psikologis selama masa karantina. Di segmen sebelumnya kita sudah membahas tentang kecemasan yang muncul selama pandemi COVID-19 ini, dan sekarang kita akan lebih spesifik membahas tentang dampak-dampak psikologis yang mungkin menyerang masyarakat atau bahkan tenaga medis yang juga merupakan garda terdepan dalam pandemi COVID-19 ini. Dan Mbak Nena sendiri juga salah satu garda terdepan kita ya selama pandemi ini ya Mbak Nena ya. Tapi Mbak Nena masih tetap sehat. Sehat nih. Semangat juga ya Mbak Nena ya. Kita harus jaga kesehatan juga di situasi seperti ini. Karena penting ya peran tenaga medis saat ini ya Mbak Nena ya. Tapi sebelum nanti kita akan membahas lebih lanjut soal apa saja yang dirasakan oleh para tenaga medis dan juga masyarakat terdampak, kita mungkin akan lebih di awal berbicara tentang secara umum dulu nih Mbak Nena. Kita kan tahu pandemi ini kita masih belum tahu kapan berakhirnya. Masih penuh dengan tanda tanya nih kira-kira kapan pandemi ini akan selesai, dan pastinya akan memunculkan perasaan-perasaan seperti cemas dan sebagainya. Mungkin apa saja gitu secara umum dampak-dampak psikologis yang muncul ketika kita saat ini tengah menghadapi masa pandemi ini, Mbak Nena? Ya, yang lebih sering muncul tentu dampak psikis ya, Nit ya. Jadi kita tahu ini sudah hampir lebih dari 3 bulan. Iya, hampir 3 bulan kita bekerja di rumah, kita melakukan social distance gitu ya. Tentu dampaknya adalah secara psikis, dimana kita udah mulai ngerasa kayak ini mengalami krisis. Kita serba kaget dah nih, kok bisa kayak terjadi seperti ini. Kita akhirnya menjadi impulsif untuk berbelanja segala macam, kita timbun bahan makanan atau apa. Jadi krisis itu disebut dengan krisis, kita kaget. Kemudian yang kedua ada serba rasa nggak pasti. Yang tadinya punya penghasilan tiba-tiba berkurang jauh. Kemudian ada yang harus dirumahkan. Kemudian ada di sisi lain juga dia punya cicilan, harus bayar karyawan dan segala macam, itu serba nggak pasti. Dan ini mau sampai kapan sih? Itu hal yang memang membawa dampak psikis tersendiri. Kemudian berikutnya adalah loss of control. Jadi kita nggak pernah tahu kita ini harus berbuat apa. Ngelihat ada kerabat kita yang misalnya sakit, ngelihat kerabat kita yang misalnya mengalami krisis secara ekonomi, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi hal-hal yang seperti ini yang justru bikin keadaan makin nggak baik lah secara psikis gitu. Ya, berarti memang tidak hanya dampak fisik begitu ya Mbak Nena ya. Kita kan selama ini sering banget fokus dengan fisik kita gitu, menjaga kesehatan, cuci tangan dan sebagainya. Ternyata kesehatan mental begitu ya, kita juga penting untuk diperhatikan saat ini. Mungkin kah selama ini kita dengan pandemi ini pada akhirnya masalah-masalah yang berkaitan dengan psikologis ini akan berdampak ke fisik kita, Mbak Nena? Ya, itu kan saling berhubungan. Pikiran dan fisik ya, karena kita terdiri dari jiwa dan raga gitu, dan dua-duanya sangat penting, dua-duanya sama penting gitu. Ketika kita fokus berpikir dengan masalah satu hal, dalam hal ini yang pandemik ini, corona ini, otomatis kan kita ngalami ketegangan ya Nit ya, ketegangan. Kalau kita dalam keadaan tegang tuh apa? Jantung kita berdebar-debar, kemudian tengkuk kita jadi sakit, kepala sakit, asam lambung naik, ya otomatis keluhan-keluhan secara fisik itu ya pasti akan dirasakan gitu. Dan ketika kita sakit, muncul lagi nih, parno nih, jangan-jangan aku abis baca berita-berita tentang COVID, gatel tiba-tiba tenggorokan, mirip sama gejala yang merasakan dan sebagainya. Nah, itu yang disebut dengan gejala psikosomatis. Jadi apa sih psikosomatis itu? Psikosomatis itu adalah di mana kita mengalami keluhan fisik sebenarnya yang bersumber dari psikis. Itu bisa dikarenakan karena ya kelistrikan lah, itu ibaratnya di otak kita itu memberikan keluarnya hormon-hormon yang menyebabkan kita cemas, yang menyebabkan kita takut, yang menyebabkan kita gelisah, sehingga itu menjadi seperti mengalami keluhan
fisik, padahal mungkin semuanya itu adalah berasal dari pikiran Dari kita. pikiran. Wah, berarti memang beberapa yang kita lihat saat ini di media massa, ya di internet ataupun di televisi juga yang berkaitan dengan COVID-19 bisa saja membuat kita cemas, kemudian muncul gejala-gejala fisik itu ya, Mbak Nena ya? Iya. Jadi keluhan yang sekarang muncul banyak di tempat Mbak Nena praktek, di rumah sakit gitu ya. Orang mulai mengalami gangguan panik. Baik. Jadi dia merasa seperti tercekik, sesek, keringat dingin, terus udah gitu tidurnya nggak nyaman gitu. Nah ini dikarenakan secara nggak sadar maupun secara sadar dia mengalami kecemasan. Yang sadar itu gimana? Misalnya setiap dia dengar ada orang positif di berita-berita dia langsung panik, itu yang sadar. Itu yang sadar. Tapi yang nggak sadar misalnya nih dia lagi nonton YouTube, dia lagi nonton film, tapi kok tiba-tiba ada serangan panik. Sebenarnya kan itu ada parasimpatik ya, jadi sesuatu yang nggak disadari tetap bekerja. Alam bawah sadarnya itu tetap bekerja sehingga ya meskipun dia dalam keadaan happy kok tiba-tiba muncul kecemasan padahal nggak lagi mikir apa-apa menurut dia. Padahal sebenarnya itu alam bawah sadarnya sedang cemas juga gitu. Sedang cemas. Nah itu. Baik, berarti sebagai salah satu tenaga medis juga Mbak Nena ya, kan Mbak Nena sering sekali saat ini berhadapan dengan pasien gitu ya, entah itu yang memang dia mengalami kecemasan begitu karena dampak ini. Berarti secara tidak langsung selain berdampak kepada masyarakat sebagai pasien dan sebagainya itu tenaga medis juga mengalami sebuah permasalahan mungkin ya dengan sekelas. Kalau Mbak Nena sendiri seperti apa melihat itu? Para tenaga medis, dokter, psikolog, psikiater dan sebagainya. Ya. Gini, ini tuh kan kita udah kayak di fase lelah secara mental nih, lelah gitu ya. Setiap hari loh nih, kita harus pakai APD. Iya. Ya seragam yang biasanya kita pakai baju kemeja atau seneli biasa harus ditambah lagi dengan pakaian tambahan. Itu udah bikin secara fisik nggak nyaman, ngap lah ya. Nyaman, gitu. Betul. Yang kedua, pasien-pasien yang datang semuanya minta diprioritaskan. Baik. Saya mau dicek, saya mau duluan, saya mau bla 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 segala macam gitu. Kemudian yang ketiga adalah ya kelelahan secara fisik itu ya, jadi mereka harus terus-terusan ya non-stop untuk menghadapi situasi yang sama, yang monoton gitu. Dan yang tidak kalah pentingnya, burnout, mereka udah dalam ini hari keberapa nih, udah 3 bulan loh dengan situasi yang seperti ini dan ditambah dengan isolasi sosial. Nanti Mbak Nena akan jelasin isolasi sosial itu apa di segmen berikutnya ya, ya. Isolasi sosial yang dilakukan oleh justru dari orang-orang terdekatnya nih, kayak tetangganya, kayak keluarganya gitu. Nah ini kan sudah bikin lelah secara mental. Dan ya jangan sampai dong tenaga medis yang garda terdepan mengalami penurunan imun gara-gara secara psikis mereka udah burn out, udah nggak bisa lagi menghadapi ini. Mbak Nena pernah baca di salah satu berita gitu, ini terjadi di Amerika Serikat, tenaga medisnya udah ngelayanin banyak banget pasien, setelah itu dia bunuh diri. Bukan meninggal karena COVID, karena depresnya gitu. Mungkin dia sering melihat ada kematian-kematian ya, atau dia punya traumatik tersendiri dan itu nggak tertangani dengan baik gitu. Dan ya yang paling mendasar banget itu ketidakjujuran dari pasien. Jadi mereka tuh kan garda terdepan ya, jadi ya tolonglah jujur. Misalnya ditanya apakah pernah pergi ke luar kota, apakah saat ini lagi pernah kontak dengan yang positif COVID, ya tolong jujur supaya anamnesa itu berjalan dengan baik dan itu melindungi si tenaga medisnya juga. Udah terbatas kan sekarang tenaga medis dibandingkan dengan jumlah penderitanya. Jadi ayo kita bantu, tetap di rumah, tetap jaga kesehatan dan kurangi beban tenaga medis dengan mengikuti aturan anjuran pemerintah untuk tetap ya stay di rumah. Nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang isolasi sosial itu ya, Mbak Nena ya, dengan dukungan sosial. Dengan dukungan sosial karena memang kita tahu juga saat ini tenaga medis ya, dokter, kemudian psikolog juga, psikiater itu juga butuh begitu ya, Mbak Nena ya, dukungan sosial begitu. Tidak hanya para pasien juga karena seperti yang dikatakan Mbak Nena tadi, kelelahan fisik, kemudian mungkin trauma yang ditimbulkan juga itu perlu ditangani juga ya, Mbak Nena. Betul banget. Dan itu dari kacamata tenaga medisnya. Nah, kalau dari masyarakatnya sendiri juga kita sekarang sudah banyak sekali mendengar istilah-istilah baru ya selama pandemi ya, Mbak Nena ya, ada orang tanpa gejala, kemudian ODP, PDP, kemudian ada yang positif juga gitu. Tentu itu juga menimbulkan kecemasan yang semakin gitu ya di masyarakat. Dan ada juga istilah karantina mandiri begitu. Nah, kalau dari psikolog sendiri, apakah karantina
mandiri, ketika seseorang harus menjalani karantina mandiri itu berdampak pada psikologisnya Mbak Nena? Iya, ini mindset yang harus dilurusin banget gitu. Ya, beruntung hari ini Mbak Nena diundang sama Kompas TV buat ngejelasin ini. Mindset kita tentang karantina mandiri itu ya jangan serta-merta langsung diasumsikan negatif gitu. Karantina mandiri itu kan artinya kita menjaga diri kita untuk tetap aman bagi diri kita sendiri dan orang lain gitu. Ya karantina mandiri itu artinya kita tidak kontak dulu selama beberapa hari, kurang lebih 14 hari itu nih, untuk tetap berada di rumah, makan makanan yang sehat dengan pikiran yang positif, dan kalaupun memang kita mengalami positif, itu kan masih bisa ditanggulangi sedini mungkin. Tapi efeknya kalau kita misalnya tidak melakukan karantina mandiri, ya akhirnya kita menulari orang-orang tersayang di sekitar kita. Kita juga membawa beban berat bagi tenaga medisnya karena harus ada penambahan lagi. Betul. Yang kita kan pengen ya pandemik ini supaya segera berakhir berlalu, gitu. Ya. Jadi mindset tentang karantina mandiri ini yuk diubah dengan istirahat. Istirahat sejenak selama 14 hari, diam di rumah, santai di rumah. Jangan dianggap kalau karantina mandiri itu bakal menjemput kematian. Jangan seperti itu. Iya betul, karena juga saat ini mungkin salah satu faktornya karena kita butuh adaptasi begitu ya Mbak Nena ya, yang mungkin seperti yang sudah dikatakan Mbak Nena di awal, yang awalnya mobilitasnya tinggi, kemudian bertemu dengan banyak orang, ketika harus melakukan karantina mandiri, selain dia takut, wah aku sebentar lagi kayaknya akan drop dan sebagainya, mungkin juga salah satunya karena tidak terbiasa ya Mbak Nena ya. Tapi sebenarnya seperti itu bisa berubah ya Mbak Nena ya, bisa beradaptasi ya Mbak Nena ya. Ya makanya dari itu mindset itu penting nih, dan dukungan dari sekitar tuh penting gitu. Kalau misalnya dia karantina mandiri terus dibikinin hoax bahwa dia positif, segala macam, tambah down, ya tambah buruk dong kondisinya. COVID enggak, depresi ya gitu. Wah, Tapi kalau misalnya mindset bahwa karantina mandiri itu untuk membuat kondisi tubuhmu lebih baik, pikiranmu lebih baik, dan bukti cintamu pada orang sekitar untuk tidak menularkan, Mbak Nena rasa itu bisa lebih bikin karantina mandiri itu menjadi sesuatu yang lebih ringan lah, jangan dipikirkan untuk berat, itu jangan dipikirkan negatifnya. Gitu. Karena bagaimanapun juga dengan karantina ini jika dilakukan dengan baik juga kita bisa mempercepat begitu ya Mbak Nena ya pandemi untuk segera berlalu. Kita mungkin akan bahas di segmen selanjutnya tentang tenaga medis lebih lanjut ya Mbak Nena ya, tapi setelah yang satu ini. Saudara, kita masih akan berbicara tentang bagaimana dampak psikologi selama masa pandemi baik untuk masyarakat maupun tenaga medis. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi.